Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are doing fine and you are doing great. Okay, before I begin this class, let me introduce myself. Jadi sebelum saya memulai kelas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Here I give you my pictures so you can know my face, how it look. Jadi di sini saya memberikan foto saya, jadi kalian bisa tahu muka saya bagaimana, seperti apa muka saya. And my name is Agnes Yunisepti Anggraini, and you can call me Miss Agnes. Nah, nama saya Agnes Yunisepti Anggraini, kalian bisa memanggil saya Miss Agnes. And if you meet me in the street or in any places, you can say hello to me. Nah, kalau kalian ketemu Miss di jalan atau di tempat tempat manapun, kalian bisa say hello ke Miss, biar Miss bisa tahu gitu. And I think the introduction is enough. Let's begin our material today. Nah, Miss pikir ini perkenalan sudah cukup, jadi mari kita mulai pelajaran hari ini. Today, we will learn about descriptive text. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a text to describing people, things, and places. Jadi, descriptive text itu untuk menggambarkan seseorang, benda, dan tempat. Nah, descriptive text itu juga ada purpose atau social function. Ada tujuannya. Kenapa sih kita harus belajar descriptive text gitu? Dia ada tujuannya, yaitu to describe particular thing, object, or person. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu, objek, atau seseorang gitu. Nah, descriptive text juga ada generic structure atau strukturnya. Struktur descriptive text itu ada dua. There are two. First, identification. Second is description. What is identification? Apa sih itu identification? Identification is contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, konten tentang pengenalan seseorang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Jadi, pengenalannya aja dulu yang kira-kira itu terlihat oleh mata gitu, suatu benda itu kayak gambaran umumnya dulu gitu. Dan itu biasanya ada di paragraf pertama. Kemudian 2 is description. What is description? Apa sih description itu? Description is a content, a description of a something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, colors, or anything related to what the writer described. Jadi description ini adalah konten yang mendeskripsikan tentang hewan, benda, tempat, atau seseorang yang akan dideskripsikan. Nah, itu mendeskripsikannya lebih rinci lagi, seperti bentuknya, warnanya, kemudian sesuatu yang bersangkutan oleh suatu benda tersebut gitu. Jadi itu mendeskripsikannya lebih rinci lagi. Nah, biasanya description ini ada di paragraf kedua. Nah, next slide is example. Nah, ini Miss ada contoh nih, example, contoh dari benda, things. Nah, thingsnya apa sih? Nah, ini doll. Nah, Miss bacakan ya. I have a favorite doll. It is an original teddy bear from America. Aunt Lily gave it to me last year when she returned from her business trip in New York. I was very happy. I put it on a cabinet next to my bed.
Sometimes I use it as a pillow. Jadi aku mempunyai boneka kesukaan dan teddy bear asli dari Amerika. Bibi Lily memberikanku tahun lalu ketika dia pulang dari perjalanan bisnisnya di New York. Aku sangat senang dan aku menaruhnya di lemari dekat tempat tidurku dan sesekali aku menggunakannya sebagai bantal. Nah, ini adalah example of identification, contoh dari identification. Di sini dideskripsikan secara umumnya, belum detailnya kan, kayak dia punya boneka kesukaan dan itu asalnya dari Amerika gitu kan, kayak gambaran umumnya tentang bonekanya. Kemudian paragraf kedua, Miss bacakan, my teddy bear is very big and the color is brown. It is about 150 centimeters tall and the width is about 50 centimeters. When I put it on my bed, it will occupy half of it. It is almost as big as my body. Jadi, teddy bearku sangat besar dan warnanya coklat dan tingginya sekitar 150 cm dan lebarnya sekitar 50 cm. Dan ketika aku menaruhnya di tempat tidurku, itu akan memakan setengah tempat dari tempat tidurku dan besarnya hampir sebadanku. Nah, paragraf 2 is example of description. Nah, paragraf kedua adalah contoh dari description. Nah, di sini kan seperti tadi dijelaskan, dia lebih mendeskripsikannya lebih rinci lagi, seperti bentuknya nih, very big, teddy bear-nya sangat besar. The color is brown. Nah, warnanya coklat. Nah, di sini dia juga nyebutin tuh tingginya, lebarnya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari description. Jadi, biasanya description ini ada di paragraf kedua. Nah, dan identification-nya itu ada di paragraf pertama. Nah, di sini nih juga ada contoh lain. Dia describe about animal. Nah, dia mendeskripsikan tentang animal. I have a rabbit. His fur is white and has black spots. He has long ears and short tail. He also has cute black big eyes. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. Nah, paragraf pertama ini ada identification. Nah, kemudian paragraf kedua, when I release my rabbit out of his cage, he needs to jump everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cage because I'm afraid that he might running away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Nah, paragraf kedua ini adalah description. Jadi dia menjelaskan lebih rinci tentang kelincinya tadi. Kenapa ketika dia melepaskan dari kandangnya, dia loncat kemana-mana, kemudian susah untuk ditangkap, seperti itu ya. Next example is to describe a person. I have a favorite idol. His name is Taeyong Lee. He is South Korean rapper, singer, dancer, choreographer, and songwriter. He is K-pop idol. Nah, di sini saya mempunyai idola favorit. Nah, disebutin namanya ini. Nah, ini hanya gambaran umumnya. Apa tadi? Gambaran umum tadi adalah identification. Kemudian paragraf kedua, his body is quite ideal. He is quite tall, about 175 cm in height, dan seterusnya. Nah, di sini mendeskripsikannya lebih detail lagi, tingginya, tinggi badannya cukup ideal, tingginya sampai 175 cm, warna kulitnya putih. Nah, ini adalah description ya tadi. Kemudian here the example to describe a place. Pink Beach or Pantai Merah Muda is one of the beaches in Komodo Island, East Nusa Tenggara. The beach is called Pink Beach because the sand beach is pink. Nah, ini gambaran umumnya aja nih. Paragraf pertama adalah identification, gambaran umumnya.
Pantai Pink itu, Pantai Merah Muda adalah salah satu pantai di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian paragraf kedua, the pink color of its beach is a mixture of white sandwich colors mixed with quartz coral cells, calcium carbonate from marine invertebrates that are very small, and also foraminifera, microscopic amoeba that has a red body cell. In paragraph 2 here, nah di paragraf kedua di sini dia menjelaskan rincinya kenapa dia disebut pantai pink. Nah, dijelaskan nih karena koral-koral yang sudah hancur. Nah, karena kalsium karbonatnya di sini dijelaskan. Nah, paragraf kedua ini adalah description. Kemudian di descriptive text itu ada language features, tata bahasanya. Nah, pertama, focus on specific participant. Jadi, ketika kalian membuat descriptive text, kalian harus fokus sama satu bahasan. Kayak tadi misalnya, doll. Itu tadi kan doll, describe things. Kan? Itu fokus aja kan sama satu boneka aja. Bukan tiba-tiba dari boneka ke laut, kan? Enggak. Jadi kalian harus tetap fokus sama satu pembahasan, gitu ya. Nah, using simple present, pasti sudah tahu kan simple present? Nah, contoh simple present kayak I eat apple. Kemudian using adjective and adverb. Adjective kata sifat ya, dia menggunakan adjective kata sifat yang seperti tadi contohnya yang di person gitu. His skin is white gitu, kan? He is tall, he is quite tall gitu. Nah, kemudian adverb ini adalah keterangan. Kemudian 4, using present passive voice gitu ya. Nah, ini Miss ada contohnya. I have a favorite idol. Ini adalah contoh dari simple present. He is quite tall. Ini adalah contoh dari adjective. He looks good in hair up. Ini adalah contoh dari adverb. Nah, ini sudah paham kan gimana caranya untuk membuat descriptive text? Ada generic structure tadi 2, identification sama description. Kemudian tataan grammarnya, tataan bahasanya seperti ini. Okay, that's enough for lesson today, and I hope you understand and you may study hard. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.